Saya mau kita tepuk tangan lagi yang terbaik untuk Tuhan kita semua. Haleluya. Haleluya. Selamat kembali Ibu. Kita percaya Tuhan kita disenangkan oleh setiap puji-pujian kita. Mari siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi memberikan yang terbaik, yaitu duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata itu adalah bagian yang terbaik. Mari pastikan tanah hati kita adalah tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan itu, benih itu tidak saja kita dengarkan, tapi tertanam dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hatiku, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harga yang paling berharga hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus selamanya. Kami ingin selalu dekat dengan Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Kaulah harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Bagian yang terbaik, selamanya harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi,
Sebab firman-Mu berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah-Nya. Bapa, sampai sejauh ini kami pikir bahwa kami sudah mengenal Tuhan. Tapi sering Tuhan, kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang berjalan mengikuti setiap langkah kami, bahkan ada di depan kami dan menuntun kami. Bapa, ajar kami bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Bapa, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini datang bagi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang berdiri di tempat ini, supaya kami lebih lagi mengenal Tuhan kami yang dahsyat dan ajaib itu, supaya kami tahu dengan siapa kami berjalan hari-hari ini. Bapa, permuliakanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami, bahkan hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Hamba orang yang bodoh, yang cuma dia yang mau diajar oleh Tuhan. Hamba terbatas dalam segala hal. Hamba tidak lebih dari siapapun Tuhan. Semua kami mari Tuhan, Roh Kudus tuntun kami, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu, supaya kami melakukannya tepat sasaran, seperti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Hati kami tidak akan membantah, hati kami akan menerima, karena firman Tuhan itu untuk diterima dan dilakukan, bukan untuk dibantah. Kami berdoa, kami minta Tuhan, Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu, karena ini bagian yang paling berharga di dalam kerajaan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah Allah sendiri yang berkuasa, sanggup untuk memulihkan, menyelamatkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom. Yesus dahsyat. Haleluya. Hujan yang tiba-tiba, bahkan cuaca panas pun bisa tiba-tiba ya. Kita mungkin pagi ini bisa hujan, mungkin nanti siang nanti sudah ada matahari ya. Segala sesuatu dalam kehidupan ini tidak menentu, tapi di dalam Tuhan pasti. Amin. Di dalam Tuhan pasti ada harapan yang baru, karena Dia Allah yang berjanji, Dia menyertai kita. Dari pertama, dari mulanya sampai pada akhirnya, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Mari sama-sama kita buka. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang sudah sering kali kita dengar tentang runtuhnya tembok Yerikho. Mari kita buka dalam Yosua 6. Yosua 6 ayatnya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Ayat yang pertama wanita, dan yang kedua pria bergantian sampai ayat yang ke-20. Mari para wanita yang luar biasa. 1, 2, 3. Jatuhnya Yerikho. Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini serta rajanya dan orang-orang yang gagah perkasa. Haruslah kamu melindungi kota itu, jadi semua prajurit harus menghindari kota itu saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam membawa baju sangkakala dan domba di depan tabut. Tapi pada hari ke-7 kali kamu harus mengelilingi kota itu para imam mengiring sangkakala. apabila tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingi kota itu,
prasenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke orang imam yang membawa utusan sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka menegur bersama sedang takut pendirian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu. sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah berdengar suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. keesokan harinya Yosua bawa pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tabut Domba itu di depan tabut Tuhan. sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan menutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengumpulkan itu sekali-kali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka yang hari-hari. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada hari kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat Masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin untuk firman Tuhan. Nah, ketika setiap kita masuk dan mengakhiri tahun 2025 dan masuk di tahun 2026, pasti setiap kita yang hadir saat ini, bahkan saya yang berdiri di tempat ini, ada pergumulan, ada harapan yang harus terjadi di tahun ini. Amin. Pasti setiap kita yang datang, bahkan kalau kita tahu ketika kita masuk dari tahun 2025 ada banyak hal yang kita lewati, ada pergumulan yang kita hadapi. Dan puji Tuhan atas perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, semua kita ditolong oleh Tuhan. Dan di tahun 2026 ini ada pergumulan, bahkan tantangannya pun berbeda dengan tahun yang kemarin. Ya, setiap pergumulan, bahkan kerinduan yang kita bawa kepada Tuhan, kita rindu supaya semua itu terjawab, betul? Dan kunci daripada kerinduan, bahkan pergumulan kita dijawab oleh Tuhan hanya satu, ketaatan. Ya. Masuk di tahun yang baru ini, seharusnya kita harus mendisiplinkan diri kita untuk semakin belajar taat kepada Tuhan. Karena tahun-tahun ini, ya, tahun 2026 ini ada banyak hal yang tidak kita pahami yang akan terjadi, ya. Tapi Tuhan adalah sumber satu-satunya. Dia adalah kehidupan kita yang harusnya kita bergantung. Bahwa firman Tuhan, saya bilang umat Tuhan binasa, itu Amos katakan. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah, ya. Nah, kita pikir sampai hari ini kita sudah bergereja, ikut Tuhan, melayani Tuhan, dan kita pikir bahwa kita sudah kenal Tuhan, ya.
Tetapi pada dasarnya kita masih sering ragu, kita masih sering lupa kalau hidup ini kita lagi berjalan dengan Tuhan. Tembok Yerikho dia sangat tebal, ya. Tebalnya itu kira-kira 3 meter. Bayangkan, dan di tembok itu dibangun ada dibangun rumah. Makanya kalau di firman Tuhan Rahab itu dia tinggal di tembok Yerikho itu. Berarti ketebalan pergumulan, ya, apapun yang dihadapi saat itu, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita pelajari, ya, tembok Yerikho itu dia bukan tebalnya tidak selebar ini, ya. Kalau selebar ini bagi kita itu sudah sangat lebar, sangat tebal, ya. Tapi ternyata ketebalan atau lebar daripada tembok Yerikho itu 3 meter. Bahkan mobil bisa berjalan di atas tembok itu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana caranya sampai tembok yang sebesar itu bisa runtuh? Kalau dari pandangan atau penglihatan manusia, logika yang manusia punya atau pikiran yang manusia punya, masa cuman dengan, ya, tiup sangkakala saja 7 kali itu tembok bisa rubuh, ya. Kalau kita duduk dan merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi, itu merupakan satu hal yang luar biasa bagi saya. Dan saya percaya bahwa bagi setiap kita, tidak mungkin tembok Yerikho yang setebal 3 meter itu hanya dengan pujian dan penyembahan itu bisa runtuh. Nah, kita harus tahu cara Tuhan dan cara manusia berbeda. Nah, kadang cara manusia dia tidak pernah sabar dalam ketika Tuhan ada dalam proses, ya. Ketika dalam pergumulan berbicara tentang tembok Yerikho yang sudah pasti dalam pikiran kita pergumulan, yang kita tahu adalah pergumulan hidup. Nah, bangsa Israel ketika Musa Tuhan pilih, Tuhan tentukan, ya, untuk ada dan memimpin bangsa Israel. Israel melewati tahun-tahun hidup yang tidak gampang. Kenapa saya bilang tidak mudah atau tidak gampang? Karena mereka di bawah Tuhan meninggalkan cara hidup yang lama. Dari Mesir keluar dan menuju ke tanah Kanaan. Kemudian mereka dibawa untuk mengenal hadirat Tuhan. Ya. Ketika Israel ada di Mesir, Tuhan harus pilih Musa dan harus membawa mereka untuk mengenal hadirat Tuhan. Lalu kemudian diajarkan untuk menghargai hadirat Tuhan. Ya. Makanya ada pujian, oh mulianya hadiratmu. Betapa mulianya hadirat Tuhan, sampai Tuhan harus bawa dan memperlihatkan kekudusan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan bukan itu saja, ya. Mereka yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Waktu malam ada tiang api dan waktu siang ada tiang awan. Penyertaan Tuhan yang sempurna Israel rasakan saat itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat waktu Tuhan sampaikan pesan kepada Musa bahwa engkau akan membawa umatku keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya. Ternyata Musa bukan orang yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi Yosua. Kenapa sampai Yosua yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa membawa Israel kepada tanah Kanaan? Kalau kita pelajari, ya, Israel bahkan ketika Yosua berhadapan dengan tembok Yerikho yang tebalnya 3 meter itu, sebelum daripada itu, ternyata Yosua sudah ditugaskan untuk pergi dan mengintai negeri itu. Ya. Seharusnya kita tahu bahwa ketika keadaan yang terjadi hari-hari ini, kita tahu bahwa kalau dulu Tuhan sudah pernah tolong saya sudah pernah ada di titik rendah bagi hidup saya, tapi Tuhan menolong saya. Nah, Yosua dia menjadi orang yang terbiasa melihat pertolongan Tuhan. Yosua, ya, dia adalah hamba daripada Musa. Kalau kita baca di Keluaran itu, ketika Tuhan suruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai, lalu firman Tuhan bilang bahwa Musa dan Yosua sama-sama bangun dan pergi ke gunung itu. Tapi yang naik sampai ke gunung cuma Musa.
Yosua menanti di bawah gunung itu, ya. Bahkan ketika Musa turun dari gunung Sinai, ya, firman Tuhan yang menarik daripada Yosua yang harus kita tahu, ketika Musa masuk ke kemah dan meninggalkan kemah, ya, kemah pertemuan, di situ Yosua tidak pernah meninggalkan kemah itu. Dia tetap ada dalam kemah itu. Nah, kemah, ya, kemah dalam terjemahan asli di situ dikatakan tabernakel, ya. Berarti Yosua adalah pribadi yang suka tinggal di hadirat Tuhan. Yosua terlatih di hadirat Tuhan. Seperti dengan Daud. Daud siapa sih? Sampai dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Ternyata Daud adalah pribadi yang suka dan terlatih di hadirat Tuhan. Makanya setiap kita diciptakan oleh Tuhan di hadirat. Eden itu artinya hadirat Tuhan. Makanya setiap kita terbatas, kita hanya bisa kuat ketika kita kembali datang ke hadirat Tuhan, ketemu sama pencipta kita. Yosua ketika diperhadapkan dengan tembok Yerikho, dia rasa aman, dia tahu bahwa dia punya Tuhan. Nah, pergumulan kita hari-hari ini apa? Di tahun 2026 pergumulan kita apa? Untuk anak kita kah? Untuk suami kita kah? Untuk jodoh kah? Atau untuk apapun, pekerjaan kah? Dengan siapa kita berjalan, itu akan menentukan kita menang atau kalah. Dengan siapa kita berjalan, itu sangat menentukan kehidupan kita. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, sudah pasti kemenangan kita dapatkan. Tapi kecenderungan manusia adalah dia suka, ya, bahkan dia tidak pernah sabar, betul? Kalau kita ada dalam proses hidup, ya, ketika dalam masalah, kita paling banyak suka untuk menuntut. Bahkan kalau Tuhan, saya sudah berdoa hari ini, besok lagi saya berdoa, 3 hari saya berdoa, 1 minggu saya berdoa, Tuhan jawab sudah. Ya, kita paling suka untuk membuat Tuhan itu bekerja lebih cepat. Bahkan kadang kita bekerja lebih cepat daripada waktu Tuhan. Misalnya, sebelum waktunya, jangan paksakan Tuhan untuk bekerja. Ya, seperti pada waktu Lazarus mati. Ya, Marta bilang, Tuhan, kalau waktu itu Tuhan ada, beta pun saudara Lazarus tidak mati. Tapi maksud Tuhan adalah supaya Marta dan Maria tahu bahwa mereka punya Tuhan yang besar. Mari kalau kita kenal siapa Tuhan kita, dan pastikanlah bahwa kita lagi berjalan dengan Tuhan, kita terbiasa ditolong oleh Tuhan, maka kita ketika dalam tahun ini ada hal-hal yang tidak kita pahami, yang mungkin akan kita hadapi nantinya, kita ingat bahwa kita punya Tuhan. Cukup pastikanlah kalau kita lagi berjalan dengan Tuhan. Ya, mau doa kita, kerinduan kita, pergumulan kita dijawab oleh Tuhan, cukup taat saja. Yosua adalah hamba yang taat mengabdi kepada Musa. Makanya otoritas atau pengurapan daripada kepemimpinan daripada Musa itu turun kepada orang yang melayani Musa. Ya, seperti dengan Elia dan Elisa. Elisa ini dia sama-sama terus dengan Elia. Makanya ketika Elia naik ke surga, Tuhan angkat dengan kereta api berkuda, ya, urapan itu turun kepada Elisa. Nah, Elisa ini terbiasa melayani Elia. Makanya kalau kita terbiasa untuk melayani Tuhan, kalau kita terbiasa untuk melayani, ya, Tuhan, dengan pribadi Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita tahu akhir kita di mana. Amin. Kalau kita terbiasa berjalan dengan Tuhan, kita tahu bahwa apapun yang akan kita hadapi, setebal 3 meter tembok Yerikho sekalipun, Yosua tahu ketika Tuhan sampaikan sekarang, ya, firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ya, ketika firman Tuhan datang kepada Yosua, pertanyaannya apakah langsung terjadi? Tidak. Butuh waktu, butuh proses. Ketika firman Tuhan datang
untuk berproses. Tuhan, dia yang punya tahta, dia tinggalkan itu dan dia memberikan teladan bagi setiap kita yang hadir saat ini, bahwa untuk sampai kepada Bapa di surga, mari lewati jalan yang sempit itu. Mari harus pikul salib dan ikut Tuhan. Ketika dalam pergumulan, pastikanlah bahwa kita bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan, jangan pernah tinggalkan Eden, jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Jangan pernah lupakan bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita. Ya, kalau Daud, dia menjadi pribadi yang terbiasa di padang, ya, dia membunuh singa dan beruang, ya. Dan ketika dia diperhadapkan dengan Goliat, Daud katakan apa? Hari ini juga aku akan memberikan kepalamu dan tubuhmu untuk makanan burung-burung di udara. Ini perkataan iman. Makanya ketika Yosua tahu, bahkan ketika Daud tahu siapa Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan dia tidak takut. Tahun yang baru ini, di hari yang ke-11 tahun ini, ya, pastikanlah bahwa kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah engkau lepaskan tanganmu dari genggaman tangan Tuhan. Ya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hanya kita saja yang menggagalkan rencana Tuhan. Caranya bagaimana? Tidak taat. Caranya bagaimana? Tidak sabar. Caranya bagaimana? Kita takut. Caranya bagaimana? Kita khawatir. Makanya firman Tuhan bilang, umatku binasa karena tidak kenal Tuhan dengan benar. Mari hari-hari ini berjuanglah untuk mengenal Tuhan dengan benar. Cara Tuhan dan cara kita berbeda. Cara pandang Tuhan dan cara pandang kita berbeda. Tuhan, dia tidak pernah salah dalam cara yang dia ambil dan dia putuskan untuk kita kerjakan. Tapi cara kita sering salah ketika kita memutuskan tidak sabar, ketika ada tembok di depan kita memilih untuk berbalik dan tinggalkan. Tapi ketika Tuhan suruh maju, terobosi, karena Tuhan bilang, aku yang berperang gantikanmu. Hari-hari ini apa pergumulanmu? Ingat bahwa Tuhan, dia yang ada di depanmu, berperang dengan kamu, menggantikan kamu, supaya kemenangan itu kita dapatkan. Yang Tuhan cuma mau apa? Duduk di hadirat Tuhan. Sepertinya enteng sekali, tapi kalau bilang memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan dengan setiap kesibukan kita, seperti pernah Bapak X sampaikan, kalau hari ini Tuhan datang dan ada tamu, ya, kita memilih yang mana? Tamu ini datang dari Belanda misalnya, Bapak X kemarin sampaikan, pasti kita akan memutuskan, apalagi orang yang Belanda ini datang dengan membawa oleh-oleh yang banyak. Dan hari ini ada ibadah, kita dilema. Nah, kita ada di titik atau posisi demikian. Kadang kita bisa meninggalkan Tuhan hanya karena oleh-oleh itu, hanya karena ada sesuatu yang dijanjikan oleh manusia dan kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Kadang ketika dalam masalah, ada orang yang mungkin tidak terbiasa, ya, dia tidak terbiasa. Akhirnya, daripada si capek-capek berdoa, sing ada perubahan, toh sama saja, lebih baik si pakai cara ini saja. Ya, kadang kita pun sering jadi teman atau jadi sahabat yang tidak memberikan solusi yang baik bagi teman kita. Kita harus lebih membawa dia. Tidak ada cara lain, kamu cuma cukup datang kepada Tuhan. Sebab kalau kamu bahkan berharap kepada manusia, bahkan kepada hamba Tuhan juga manusia. Tapi Tuhan, ketika kau datang kepada Tuhan, itu cara yang paling terbaik, ya, yang harus kita lakukan ketika kita dalam pergumulan menghadapi apapun. Ya, makanya ketika Yosua tahu Tuhan cuma suruh orang yang punya pegang senjata, ya, pasukan bersenjata itu ada di depan, kemudian yang di barisan kedua itu peniup shofar, ya. Kalau makanya yang sering ditiup itu shofar, ya, itu tanduk domba seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, ya. Shofar itu tanduk domba atau sangkakala dalam bahasa Ibrani itu
Di situ dikatakan shofar, ya. Jadi ternyata shofar ini alat perang. Makanya kenapa harus terus diperdengarkan di setiap ibadah, bahkan di setiap doa harus terus diperdengarkan, ya. Di barisan kedua ada barisan shofar, di barisan ketiga ada pengangkut tabu Tuhan, dan barisan yang paling terakhir itu mereka tidak pegang apa-apa. Ya, kalau kita lihat dengan cara pandang kita itu mustahil, tapi itulah cara Tuhan. Cara Tuhan di luar dari logika manusia. Karena iman dia melampaui logika manusia. Kalau hari-hari ini kita bergumul dengan semua hal, kesehatan kita, tubuh kita, apapun itu, mari berlakulah kalau kita punya Tuhan yang besar. Seakan-akan kita lupa bahwa kita punya sakit. Kalau kita terus pandang Tuhan, ya, kalau pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan, kita akan lupa bahwa kita punya sakit. Saya bilang kepada satu ibu bahwa ketika engkau punya masalah dalam keluarga, ya, jangan fokus kepada masalahmu. Fokuslah ketika engkau sudah berdoa, ya, lakukan apa yang menjadi bagianmu, layani Tuhan, ya. Karena keluarga ini bertinggal berjauhan, ya. Saya bilang kamu tidak bisa menjaga suamimu. Yang kamu bisa buat adalah berdoa supaya Tuhan yang menjaga suamimu, karena kamu terbatas, pandanganmu terbatas. Makanya setiap kita harus tahu dengan siapa kita berjalan hari-hari ini. Amin. Mari pastikanlah, lebih pastikanlah lagi dengan siapa kita berjalan. Kalau bukan dengan Tuhan, cepat-cepat berbalik. Ya, Sefanya 3:17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia ada di antara kita untuk berperang dengan kita dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Makanya Yosua tahu, kalau kita tahu kita punya Tuhan yang memberikan kemenangan, mari Yesaya katakan bahwa dengan tinggal tenang dan diam terletak kekuatanmu. Ya, mari kita buka Yesaya 30:15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu tidak mau untuk tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Kamu lebih memutuskan untuk cari jalan sendiri. Nah, Tuhan tidak pernah salah dalam cara yang Dia ambil dan Dia putuskan untuk kita kerjakan. Tuhan bilang bahwa dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Firman Tuhan seringkali datang bagi setiap kita, tapi kita enggan, kita tidak mau untuk mendengar apa yang Tuhan bilang. Makanya hari-hari ini mari teruslah belajar untuk mengenal Tuhan. Ketika tembok itu runtuh hanya dengan pujian dan penyembahan. Kalau Yosua memilih, buat apa Tuhan capek-capek bangun pagi-pagi, pikul tabut, pegang shofar, yang pegang senjata, kelilingi tanpa bersuara, ya, buat apa Tuhan capek, Tuhan bangun pagi-pagi. Tapi Tuhan bilang bangun pagi-pagi, kelilingi tembok itu 6 kali, dan mereka lakukan selama 6 kali hanya karena ketaatan daripada Yosua dan umat Tuhan hari itu. Saat itu mereka lihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, mari datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau, maka kita akan salah jalan dan pasti kita akan tersesat. Jangan pernah berpikir bahwa kita mampu. Harta kita tidak akan menolong kita pada saat itu. Bahkan kekuatan kita pun tidak akan pernah menolong. Hanya satu pribadi yang menolong kita, Tuhan semesta alam. Dia yang akan mengerjakan kemenangan itu bagi setiap kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama nanti musik.